Pasar saham kita lagi bergejolak nih. Banyak investor yang jadi bingung. Di tengah ketidakpastian kayak sekarang, langkah kita selanjutnya tuh enaknya apa ya? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng dilema ini dan cari petunjuknya. Pertanyaan ini saya yakin ada di benak banyak dari kita kan. Setelah lihat portofolio naik turun kayak roller coaster, rasanya megang uang tunai itu jadi pilihan paling aman. Tapi yakin cuma nunggu di pinggir lapangan itu strategi terbaik? Yuk kita cari tahu. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di pasar? Situasinya bisa kita rangkum pakai satu kata aja, waspada. Menurut pakar Jos Parengkuan, rasa waspada ini beneran terasa. Banyak banget investor yang memilih buat ngamanin uang mereka dalam bentuk tunai. Tapi ini justru menciptakan dilema klasik. Kita mau diam aja nungguin badai lewat, atau justru mulai berburu peluang di tengah kabut ketidakpastian ini. Jadi di pasar sekarang tuh ada kayak dua medan pertempuran yang kontras banget. Di satu sudut ada saham-saham Konglo yang gerakannya liar, bisa untung gede dalam sehari, tapi ya gitu, ruginya juga bisa secepat kilat. Nah, di sudut lain ada raksasa-raksasa perbankan yang lebih stabil, gerakannya pelan tapi pasti, karena didukung fundamental yang kuat. Ini pilihan antara lari sprint atau lari maraton. Ketika investor mulai capek naik roller coaster saham konglomerat, mereka pasti cari tempat berlabuh yang lebih tenang. Dan disitulah saham-saham bank besar mulai kelihatan menarik. Coba deh kita bedah, apa sih yang bikin mereka dilirik sekarang? Jadi, kenapa bank? Ada 4 alasan fundamental yang kuat banget. Pertama, kayaknya nih masa-masa terburuk pendapatan mereka itu udah lewat. Kedua, harganya belum kemana-mana, artinya masih ada ruang buat naik. Ketiga, nah ini yang paling seru, musim bagi-bagi dividen udah di depan mata. Dan terakhir, uang yang tadinya ada di saham-saham beresiko tinggi, itu kan butuh rumah baru. Nah, bank bisa jadi pilihan utamanya. Coba kita lihat angkanya biar lebih kebayang. Kita ambil contoh Bank Mandiri aja. Kalau kita lihat dari sejarah pembagian dividennya, ada potensi imbal hasil sekitar 6% cuma dalam waktu 4-6 minggu ke depan loh. Angka ini benar-benar nunjukin ada peluang jangka pendek yang menarik banget di depan mata kita. Sekarang coba deh kita bandingin. Potensi dapat 6% dalam waktu sebulanan lebih, dibandingin sama bunga deposito yang mungkin cuma 4%, itu pun buat setahun penuh. Beda jauh kan? Tiba-tiba, nyimpan uang di bank dalam bentuk saham jadi kelihatan jauh lebih menggiurkan daripada dalam bentuk deposito biasa. Tapi tunggu dulu. Di dunia investasi itu nggak ada yang namanya makan siang gratis kan? Meskipun fundamentalnya kelihatan cerah, ada satu awan mendung jangka pendek yang perlu banget kita waspadai. Risiko utamanya ini disebut MSCI downweight. Kedengarannya teknis banget ya? Gini deh, saya jelasin simpelnya. Bayangin MSCI itu kayak daftar belanja raksasa buat para manajer investasi asing. Kalau bobot saham Bank Indonesia di daftar itu dikurangi, ya mau nggak mau mereka harus jual sahamnya buat nyesuain. Nah, aksi jual inilah yang bisa bikin harga sahamnya tertekan. Terus kapan ini bakal terjadi? Keputusannya itu bakal diumumin sekitar bulan April. Kalau hasilnya beneran downweight, kita bisa lihat ada aksi jual dari investor asing di bulan Mei. Nah, masa-masa penantian inilah yang bikin pasar sekarang jadi agak galau. Seberapa serius sih resiko ini? Cukup serius sampai pakar sekelas Jos Parengkuan aja memilih buat nunggu di pinggir lapangan dulu, pegang uang tunai sambil lihat nanti keputusan MSCI gimana. Ini sinyal kuat buat kita semua untuk lebih hati-hati. Oke, kita udah lihat peluangnya yang menggiurkan dan risikonya yang juga nyata. Sekarang, pertanyaan paling penting, apa yang harus kita lakuin? Yuk kita coba susun rencana permainannya. Kutipan dari Jos Parengkuan ini benar-benar ngena banget. Intinya, nggak ada satu jawaban yang benar buat semua orang. Kita harus pilih sendiri medan pertempuran kita. Apakah kita lebih cocok di arenanya saham konglomerat yang serba cepat, atau di jalurnya saham perbankan yang lebih maraton? Yang paling penting adalah, kita harus terima paketnya secara utuh. Potensi untungnya sekaligus risiko ruginya. Jadi, ini dia kerangka strategisnya. Pertama, kenali gaya kita. Kita ini tipe sprinter atau maratoner. Kedua, sadari kalau ada ranjau jangka pendek kayak isu MSCI tadi. Ketiga, jujur sama diri sendiri soal waktu. Kalau kita sibuk kerja, mungkin lebih baik serahin aja ke ahlinya lewat reksadana. Dan yang terakhir, jangan pernah kehabisan amunisi tunai. Karena diskon paling gede, itu seringkali datang pas pasar lagi panik-paniknya. Terus gimana kalau soal pakai utang atau leverage? Pesan dari ahlinya jelas banget. Leverage itu bukan buat berjudi lebih besar di aset yang udah liar. Jangan coba-coba siram bensin ke api. Sebaliknya, leverage itu alat buat situasi yang lebih pasti. Misalnya kayak buat manen dividen bank yang udah di depan mata, di mana imbal hasilnya jauh lebih bisa diprediksi.
Sebagai pengingat terakhir, coba deh kita renungkan nasihat bijak ini. Siapa aja bisa kelihatan jenius pas pasar lagi hijau semua. Tapi, ujian sesungguhnya buat seorang investor itu adalah apakah dia bisa bertahan dan bahkan berkembang waktu pasar berbalik arah. Bisa bertahan melewati badai, itulah keahlian yang sebenarnya. Ini semua membawa kita ke pertanyaan pamungkas. Di pasar yang penuh teka-teki kayak sekarang, mana yang lebih berharga? Kemampuan buat meramal masa depan? Atau kesabaran buat tetap tenang dan pegang teguh strategi kita? Nah, jawabannya ada di diri kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.